Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trofia Fisitki. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang simulasi. Pertama, pengertian dari simulasi ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk melakukan eksperimen dalam rangka mencari komentar terbaik dari komponen-komponen sistem. Karena apabila menggunakan eksperimen secara real, itu akan memerlukan waktu dan biaya yang sangat mahal. Oleh karena itu, melakukan studi simulasi dalam waktu singkat dapat ditentukan keputusan yang tepat, serta dengan biaya yang tidak terlalu besar. Nah, tujuan dari simulasi ini adalah untuk meminimalisir risiko kerugian yang besar dan kesalahan fatal. Lalu, untuk meramalkan kinerja sistem. Lalu, untuk mendukung pengambilan keputusan dan terhindar dari risiko. Lalu, karakteristik dari sistemnya ini adalah terdiri dari berbagai elemen yang membentuk suatu kesatuan. Lalu adanya interaksi saling ketergantungan dan kerjasama antar elemen. Lalu dalam sistem itu memiliki mekanisme atau transformasi. Lalu ada sebuah sistem ada untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu sistem itu memiliki lingkungan yang mengakibatkan dinamika sistem. Nah, tujuan model dalam simulasi itu adalah untuk menjelaskan sekumpulan fakta karena belum adanya teori. Jadi sekumpulan fakta dijadikan satu. Lalu yang kedua, untuk mencari konfirmasi bila telah ada teori. Lalu model selanjutnya adalah untuk alat pengambilan keputusan atau proses belajar alat komunikasi. Nah, jenis model yang digunakan dalam simulasi adalah jenis-jenisnya ya. Jenis-jenis model yang digunakan: model simulasi statis, yaitu model sistem pada suatu waktu tertentu, atau model yang digunakan untuk merepresentasikan sistem. Jadi di mana waktu tidak mempunyai peranan. Contoh simulasi Monte Carlo, yaitu simulasi perilaku sistem fisika dan matematika. Nah, selanjutnya ada model simulasi dinamis. Sistem ini sepanjang pergantian waktu ke waktu. Contohnya sistem konveyor di pabrik. Lalu ada model simulasi deterministik. Model simulasi yang tidak mengandung komponen yang sifatnya probabilistik, yaitu random. Jadi model simulasi ini sifatnya sangat random. Lalu outputnya juga telah dapat ditentukan begitu sejumlah input dan hubungan tertentu dimasukkan. Jadi output bisa ditentukan apabila jumlah input dan hubungannya sudah dimasukkan. Lalu ada model simulasi kontinu, di mana status dari sistem berubah secara kontinu karena berubahnya waktu. Contohnya simulasi populasi penduduk, lalu yang saat ini sedang ramai, yaitu tentang simulasi penanganan COVID. Lalu model simulasi diskrit, model simulasi diskrit, di mana model suatu sistem perubahan state terjadi pada satuan waktu yang diskrit sebagai hasil suatu kejadian. Contohnya adalah simulasi antrian, di mana biasanya digunakan pada bank atau sejenisnya lah. Lalu ada model simulasi stokastik, di mana model simulasi ini mengandung input random dan output yang dihasilkan pun juga random. Jadi stokastik ini hampir sama dengan simulasi deterministik. Namun apabila stokastik ini outputnya tidak dapat ditentukan, jadi outputnya sangat random. Lalu simulasi menggunakan komputer adalah simulasi komputer
di mana komputasi yang memodelkan perilaku sebuah sistem baik nyata maupun tidak nyata dalam rentan waktu yang tertentu. Selanjutnya, verifikasi dan validasi dalam proses simulasi. Nah, verifikasi ini adalah proses pemeriksaan apakah logika operasional model program komputer sesuai dengan logika diagram alur. Lalu proses validasi yaitu penentuan apakah mode konseptual simulasi sudah akurat dari sistem nyata yang sedang dimodelkan. Jadi validasi ini sebuah output yang bisa didapatkan sesuai model yang telah ditentukan. Lalu di sini ada gambar di mana langkah-langkah dalam studi simulasi secara garis besar. Nah, formulasi masalah di sini diawali dengan pernyataan jelas tentang pokok masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Yang pertama di sini model yang digunakan kriteria performansi yang akan dipakai, kerangka konfigurasi sistem yang akan ditinjau. Lalu awalnya ini pengumpulan data dan informasi. Jadi setelah masalah diformulasikan lalu dimasukkan ke dalam simulasi, maka akan dikumpulkan data informasi dari sistem. Jadi data dari sistem itu dikumpulkan lalu ditinjau untuk mengetahui bagaimana sistem bekerja, dan menentukan distribusi peluang bagi proses random yang digunakan dalam model pada gambar. Nah, kekurangan data akan mengurangi keakuratan model. Jadi apabila kekurangan data ini sangat mempengaruhi tentang keakuratan model yang akan dihasilkan. Lalu pemilihan perangkat lunak yang akan digunakan dalam simulasi juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesuksesan penelitian, yaitu dalam hal keakuratan model, lalu validitas model, dan waktu eksekusi. Lalu beberapa teknik untuk melakukan verifikasi program ada beberapa ya. Pertama, melakukan pelacakan jalannya program. Lalu yang kedua ada pengembangan program dalam bentuk subprogram atau modular. Lalu yang ketiga menggunakan iteratif debug. Lalu yang keempat meneliti kelayakan hasil program. Lalu yang kelima menggunakan estimasi. Nah, hasil coba program diteliti. Hasil uji coba program yang sebelumnya diteliti kembali untuk mengetahui apakah ada kesalahan dalam program atau model yang digunakan. Nah, cara yang dapat dilakukan antara lain menguji sensitivitas output model terhadap perubahan input, lalu membandingkan output simulasi dengan performansi sistem di sebelumnya. Jadi dari data historis itu dibandingkan dengan output simulasi. Jika hasil simulasi dengan data historis tidak berbeda atau signifikan perubahannya tidak terlalu besar, maka dapat dikatakan model simulasi tersebut sudah valid dan sudah tepat. Lalu dokumentasi yang baik juga diperlukan karena tidak jarang model simulasi yang dibuat akan dipakai untuk lebih dari satu aplikasi. Jadi hasil studi dari simulasi perlu diimplementasikan untuk kredibilitas model simulasi yang dibangun. Next. Nah, di sini ada model matematika. Penjelasan dari model matematika di sini seperti pada umumnya, yaitu terdapat formulasi matematika yang tentunya berbeda dari setiap kasus. Dalam hal rumus matematikanya, lalu selanjutnya tahap-tahap tersebut akan ditentukan
berdasarkan model matematika yang berada pada diagram di samping pada gambar ini. Lalu model matematika di sini terdiri dari real world problem, system approach, lalu dia akan bergeser ke bawah system goal, lalu system characterization, mathematic model, analisis, maupun validation. Itu sampai di tahap 4. Yang pertama dari real world problem di sini ya. Nah, di sini ini merupakan pembahasan pokok masalah dan tujuan yang akan dicapai. Jadi pembahasan apa yang dicari diletakkan di real world problem, lalu melakukan pendekatan sistem pada system approach sebagai implementasi dari masalah yang telah diformulasikan. Lalu dari situ akan turun ke bawah lagi pada sistem characterization, di mana ini step awal dari pemecahan masalah. Di sistem karakter ini yaitu karakterisasi dari sistem yang dibuat, seperti adanya interaksi, saling ketergantungan, dan kerjasama antar elemen. Lalu setelah dari step 1 sini, maka masuk ke step kedua, di mana sistem goal belum dijelaskan. Jadi dari sistem approach ini akan turun pada sistem goal terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam sistem characterization. Jadi sebelum masuk di karakterisasi, maka akan masuk ke sistem goal terlebih dahulu, di mana sistem goal ini adalah tujuan dari sistem tersebut sebagai pemecah masalah. Jadi sebelum masalah ini dibuat karakterisasi, akan dipecah-pecah terlebih dahulu pada sistem goal. Lalu setelah pada sistem karakterisasi ada matematika model, di mana matematika model ini akan membuat model matematika untuk sistem tersebut. Jadi sistem akan membuat model matematikanya untuk pemecahan masalah tersebut. Lalu masuk ke step 3 yaitu analisis, di mana analisis ini menganalisa model matematika tersebut apakah memadai untuk solusi pemecahan masalah. Artinya model yang telah dibuat itu sudah tepat atau belum untuk memecahkan masalah yang sedang diolah. Lalu masuk ke validation, di mana model tersebut tidak memadai, maka akan dilakukan perubahan formulasi model atau mengubah karakterisasi sistem tersebut. Jika memadai, maka model tersebut akan dapat digunakan untuk pemecahan solusi. Jadi akan kembali lagi di sini make change, lalu ganti formula apabila tidak cocok. Next, di sini ada bilangan acak. Nah, pengertian dari bilangan acak ini adalah bilangan yang kemunculannya terjadi secara acak. Bilangan acak yang dibangkitkan oleh komputer adalah bilangan acak semu. Lalu perilaku acak ditiru oleh simulasi dengan menggunakan pembangkit bilangan acak atau random number generator. Lalu selanjutnya bilangan-bilangan yang dihasilkan oleh pembangkit bilangan acak dalam arti yang sebenarnya, contohnya pembangkit bilangan acak pseudo yang terus-menerus menghasilkan urutan yang sama. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.